walladzi zawwaja ibnatah walladzi 'allamaka wa huwa afdaluhum. Bapakmu ada 3. Pertama, bapak yang dengannya kamu lahir ke dunia. Kedua, bapak yang telah menikahkan anaknya dengan kamu. Ketiga, bapak yang telah mendidik dan memberi ilmu, dan dialah yang paling utama di antara yang lain. Nasab abuya. Wa barakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bismillahi ma sya'allah, la yasuqul khaira illallah. Bismillahi ma sya'allah, la yusrifu su'a illallah. Bismillahi ma sya'allah, ma kana min ni'matin fa min Allah. Bismillahi ma sya'allah, la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'd. Abuya As-Sayyid Muhammad Alawi Al-Maliki Al-Hasani, Imamu Ahli Sunnah wal Jamaah di abad 2001, di abad 21. Abuya As-Sayyid Muhammad bin As-Sayyid Alawi Al-Maliki Al-Hasani lahir di kota Mekah tahun 1365 Hijriah yang bertepatan dengan tahun 1945 Masehi. Pendidikan pertamanya adalah Madrasah Al-Falah di kota Mekah, di mana ayah beliau Sayyid Alawi bin Abbas Al-Maliki Al-Hasani sebagai guru agama di Sogalah tersebut, dan juga beliau merangkap sebagai pengajar di Halqah Masjidil Haram Mekah yang tepatnya sangat masyhur dekat dengan Babus Salam. Setelah Sayyid Alawi Al-Maliki wafat, putra beliau Abuya As-Sayyid Muhammad Alawi Al-Maliki Al-Hasani tampil sebagai penerus. Di samping mengajar di Masjidil Haram, beliau juga diangkat sebagai dosen di Universitas King Abdul Aziz Jeddah dan Universitas Ummul Qura Mekah dengan mata kuliah ilmu hadis dan ilmu usuluddin. Cukup lama beliau menjalankan tugasnya sebagai dosen di 2 universitas tersebut sampai beliau memutuskan mengundurkan diri dan memilih mengajar di Masjidil Haram sambil membuka majelis taklim di kediaman beliau di kawasan Utaibiyah, Makkah Al-Mukarramah. Tak berapa lama tempat kediaman beliau pindah ke kawasan Rusaifah di kota Mekah. Abuya As-Sayyid Muhammad Alawi Al-Maliki Al-Hasani lebih suka dipanggil oleh para santrinya dengan sebutan Abuya daripada dengan sebutan-sebutan yang lain. Panggilan Abuya ini bertujuan agar hubungan antara guru dan murid tidak sekadar hanya hubungan zahir, tapi juga hubungan batin, seperti halnya hubungan orang tua dan anak-anaknya. Hal ini sebagaimana disebutkan dalam satu kitab Al-Manhajus Sawi karangan Al-Habib Zain bin Ibrahim bin Semit Al-Madinah. Aba'uka thalathah, abuka alladhi waladak, walladhi zawwaja ibnatah, walladhi 'allamaka wa huwa afdaluhum. Bapakmu ada 3. Pertama, bapak yang dengannya kamu lahir ke dunia. Kedua, bapak yang telah menikahkan anaknya dengan kamu. Ketiga, bapak yang telah mendidik dan memberi ilmu,
dan dialah yang paling utama di antara yang lain. Nasab Abuya bersambung hingga kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari jalur Sayyidina Hasan bin Ali radhiyallahu taala anhuma. Oleh karena itu dalam penyebutan nama beliau disematkan nisbah Al-Hasani. Mereka adalah cucu-cucu baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wajib untuk kita untuk memuliakannya sebagaimana disebutkan dalam kitab Al-Maulud Ad-Daibai, ahlu baitin Mustafa Tuhuri hum amanul ardi fadzakiri. Mereka para ahlul bait Nabi adalah manusia-manusia suci, dan ingatlah bahwa mereka-lah adalah para penjaga bumi. Madhab Abuya Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki Al-Hasani bermadhab Imam Malik. Namun kendati demikian, Abuya tidak menyuruh para santrinya untuk mengikuti madhab Imam Malik, kecuali hanya beberapa orang saja. Bahkan Abuya sengaja memanggil beberapa ulama yang bermadhab Imam Syafi'i untuk mengajari fikih madhab Syafi'i kepada semua para santri-santrinya. Manhaj Abuya Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki Al-Hasani sangat tidak suka dengan orang yang fanatik terhadap salah satu aliran atau kelompok. Sebagaimana Abuya juga tidak suka dengan kekerasan atau orang yang keras. Beliau berdakwah akrahu ta'assub wal muta'assibin wat tashaddud wal mutasaddidin. Aku tidak suka dengan kefanatikan dan juga dengan orang-orang yang fanatik buta. Begitu juga aku tidak suka dengan kekerasan dan juga orang-orang yang berwatak keras. Metode tarbiyah Abuya Sayyid Muhammad bin Sayyid Alawi Al-Maliki Al-Hasani di dalam mendidik santri-santrinya tercermin dalam beberapa kalam hikmah beliau. Antara lain, Abuya Sayyid Muhammad lebih mengutamakan akhlak daripada ilmu yang beliau ajarkan. Beliau berdawuh, ana u'allimul akhlaq wal muru'ah qabla al-ilmi wal kitab. Aku mendahulukan mengajarkan akhlak dan muru'ah sebelum aku mengajarkan ilmu dan kitab kepada santri-santriku. Abuya lebih mengutamakan hikmah daripada ilmu itu sendiri. Beliau berkata, at-talibul khadum ahsanu indi minat talibil mustahid. Santri yang pengkhidmah kepada gurunya lebih baik bagiku daripada santri yang giat dalam belajar. Karya-karya Abuya Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki Al-Hasani termasuk ulama produktif yang banyak menghasilkan karya berupa kitab-kitab pedoman ahli sunnah wal jamaah. Karya-karya Abuya lebih dari 100 kitab, baik yang sudah dicetak ataupun yang masih berupa makhtutop manuskrip. Di antara karya Abuya yang sangat masyhur yaitu kitab karangan beliau yang berjudul Mafahim Yajib Antusyahah, faham-faham yang harus diluruskan. Amanah Abuya pada bulan Syawal 1423 Hijriah atau bertepatan dengan bulan Desember tahun 2002 Masehi, Abuya Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki Al-Hasani berkunjung atau mengunjungi negara Malaysia. Dalam kunjungan tersebut, Abuya memberikan amanah kepada murid yang paling senior, yaitu Kiai Muhammad Ihya Ulumuddin, agar membuat wadah bagi semua para alumni beliau. Amanah ini merupakan usulan dan pendapat dari Abuya Sayyid Ahmad
Muhammad Alawi Al-Maliki, putra beliau. Alhamdulillah, pada hari Rabu tanggal 2 bulan Muharram 1424 Hijriah atau bertepatan dengan tanggal 5 bulan Maret tahun 2003 Masehi, sebanyak 25 murid beliau berkumpul di kediaman Kiai Haji Muhyiddin Nur, Pondok Pesantren Darussalam, Tambak Baju, Surabaya. Semua santri Abuya yang hadir sepakat untuk mewujudkan amanah beliau dalam berdakwah secara berjamaah. Wadah tersebut kemudian diberi nama dengan Hay'a As-Safwah, dan pada acara tahun Musyawarah Nasional Mukernas yang ke-8 tahun 2014 diputuskan agar nama organisasi ini ditambah menjadi Hay'a As-Safwah Al-Malikiyah. Hal ini untuk menghindari kerancuan dengan satu organisasi yang juga bernama Yayasan As-Safwah yang berpusat di kota Jakarta. Saat ini kantor pusat Hay'a As-Safwah Al-Malikiyah berada di Jalan Gayung Sari, Surabaya, di sebelah timur Masjid Al-Akbar, Surabaya. Organisasi para alumni Abuya Al-Maliki ini sudah memiliki 21 kantor cabang niqabah di seluruh Indonesia dengan jumlah anggota yang sudah terdata kurang lebih 900 para habaib dan para kiai. Karomah Abuya, di antara sekian banyak karomah Abuya Sayyid Muhammad bin Sayyid Alawi Al-Maliki Al-Hasani yang tidak bisa dipungkiri siapapun adalah doa dan permohonan Abuya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Beliau berkata, atamanna minallah ayat bidaruhi baina tullabi wa kutubi wa ana saimun. Saya memohon kepada Allah agar rohku dicabut ketika saya berada di tengah santri-santri dan kitab-kitabku dan saya dalam keadaan berpuasa. Abuya Sayyid Muhammad Alawi Al-Maliki Al-Hasani wafat pada hari Jumat tanggal 15 Ramadan tahun 1425 Hijriah yang bertepatan dengan tanggal 30 Oktober tahun 2004 Masehi. Beliau wafat di kamar beliau yang penuh dengan kitab-kitab dan ditunggui oleh semua para santri-santri beliau. Semoga kita semua sebagai santri dan pencinta Abuya Al-Maliki selalu mendapat barokah dan madad Abuya As-Sayyid Muhammad Alawi Al-Maliki. Al-Fatihah. Hada wa sallallahu wa sallama ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'ina walhamdulillahi rabbil alamin. Thumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.